Karena bahasa dalam diri kami badan, menyeluruhkan, meratakan seluruh air ke seluruh badan. Bukan hanya sekedar itu saja. Kita memperhatikan cara-caranya. Cara-caranya ini dipraktekkan oleh orang-orang yang paham, oleh para orang-orang yang alim, orang-orang yang punya ilmunya. Nah, banyak orang-orang umat muslim dan muslimat yang tidak mengindahkan kualitas daripada ibadahnya. Banyak tidak seperti itu, banyak. Tapi cuma mohon maaf, kadang-kadang ketika diajak belajar cara seperti itu, pada males semua. Apalagi kalau yang ceramahnya nggak lucu, males. Mending saya di rumah aja gitu. Lah kalau mau lucu ngapain undang ustaz? Undang pelawak deh. Undang Sule, ngundang Andre gitu ya, Andre Taulani. Undang siapa lagi? Wendy. Undang. Tuh dilapor Pak itu. Undang mereka. Mengundang mereka bukan 1 juta 2 juta. Mengundang mereka itu satu orang minimal 50 juta. Untuk 2 jam doang. Ada hasilnya enggak? Cuma ketawa doang, gitu ya. Cuma ketawa doang. Enggak dapat apa-apa. Walaupun senang kita pada saat itu, senangnya enggak abadi. Senangnya enggak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang saya heran, ini orang ngaji pilih ketawanya apa ilmunya? Nah, gitu. Enggak usah nanti takutnya kita itu merem kalau kita lagi ngaji enggak ada ketawa-ketawanya, ngantuk. Kenapa? Karena kita dari rumah enggak ada niat untuk ngaji. Coba kalau datang ke tempat majelis ilmu, ke dalam kajian, ke tempat kajian, itu ada niat yang baik, niat saya mau ngaji, niat saya mau belajar. Catatan. Nanti ketika sudah sampai di tempat kajian, memang betul-betul belajar fokus, mau mencari ilmu benar-benar. Itu kita dulu nih, tanya Ustaz Buan. Kita kalau belajar, kebetulan kami satu guru belajar di pondok pesantren sama, gitu ya. Guru saya sama, satu pondok di tempat kami belajar. Itu kalau kita belajar itu bawa buku, walaupun kita ini murid-muridnya sudah menjadi para asatidz semua, sudah menjadi para ustadz semua. Itu kalau lagi ketemu guru belajar bawa buku. Gurunya buka kitab, kita dengerin, kita simak kitab. Kita kan dibekali kitab juga tuh, disimak bagaimana cara bacanya. Nah, gitu ya. Bagaimana beliau menerjemahkan. Kadang-kadang kita ini terfokus secara harfiah, tekstual saja. Kalau diterjemahkan oleh guru, itu bukan hanya sekedar harfiahnya saja. Itu makna-makna terdalamnya dikupas semuanya. Nah, itu yang kita catat. Nanti yang kita catat ini dibaca kembali. Makanya banyak orang yang belajar ilmu agama dengan cara yang seperti ini, dia akan mendapatkan kualitas yang baik, akan berpengaruh kepada ibadahnya. Datang ke majelis taklim, gak bawa apa-apa, gitu. Apalagi niatnya gak enak. Nah, itu modalnya niatnya cuma niat gak enak. Gak enak apa? Kalau saya gak datang, gak enak sama Bu Ketua. Kalau saya gak datang, wah ini sudah 3 kali, masa saya gak datang lagi? Nah, ujung-ujungnya bukan niat mau ngaji, tapi niat gak enak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, mulai saat ini ubah niat kita. Kalau kita diundang untuk ngaji, hadir di majelis ilmu, ucapkan insya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sami'na wa ata'na. Pasang niat. Carilah ribuan alasan untuk supaya bagaimana bisa menghadiri majelis ilmu. Jangan suka cari-cari alasan supaya tidak hadir di majelis ilmu. Nah, kita kan suka cari-cari alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu. Hasilnya jadi seperti itu. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan ibadah kita selama di bulan Ramadan? Kira-kira sudah bulan Ramadan lewat, lanjut lagi apa enggak? Contoh saja baca Qur'annya. Untung ada itu ya. Kalau saya nggak mau praktekkan itu, saya nggak berani ngomong ini. Week juice. Saya ulangi lagi. Kalau saya nggak mempraktekkan jadi itu, beban kalau yang saya sendiri. nggak berani saya menyampaikan hal yang seperti ini. Lah mau tidak mau kan kalau saya membicarakan hal yang seperti ini,
Di Mau grup tidak mau PW saya harus ada, di grup mempraktekannya. Jadi Deli contoh dulu. Manizar ada, di grup Jangan kita hanya Muslimat jadi ada. seorang pendai, Grup cuma sekedar SMP ngomong ada. doang, ngajakin orang, ayo sholat malam, dia sholat enggak. Ayo sholat tua, dia juga kagak. Ayo baca Quran, dia enggak, boro-boro. Ini hati-hati nih, gitu ya. Maka kalau mau menjadi seorang dai itu menyampaikan sesuai dengan kapasitas yang sudah dia lakukan saja. Ujung-ujungnya tidak membebani dirinya sendiri. Takutnya ini menjadi kemunafikan, menjadi kebohongan di dalam kalbunya. Apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan prakteknya. Nah ini, gitu ya. Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Kalau kita mau dibandingkan dengan para imam 4, ini Imam Syafi'i dalam sebulan ini bisa khatam sehari itu 20 kali. Bukan di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan, dalam sehari Al-Imam Syafi'i khatam Quran 20 kali. Khatam Quran 20 kali dalam sehari. Tadi berapa sejam? Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Siapa Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man? Hafal dia ya. Pendiri penggagas mazhab Hanafi. Itu sholat malam qiyamul lailnya 200 rakaat. Oh, 7 tahun lah hafal. Dengan 200 rakaat itu menghatamkan Al-Quran sampai 5 kali. Bayangkan, ya. Imam Malik sholat tarawihnya ini 39 rakaat, nggak main-main. 36 rakaat tarawih, 2 rakaatnya sholat syafa', 1 rakaatnya ditutup dengan witir. Ini kadang bingung-bingung nih. Kadang suka ribut-ribut mana yang benar, 2, 1, atau 3. Nah semua digabung-gabung dengan yang nggak sholat saja nggak boleh kita salahin. 20 kan. Karena sholatnya juga hukumnya Sunnah. Ini ribut 3, 2, 1, 3. Yang suka ribut ini mohon maaf, saya jamin, saya pastikan tidak pernah belajar fikih. Iyalah. Wallahi demi Allah saya katakan, orang yang ribut masalah witir, mau langsung ganjil, mau langsung dibeda. Kan dalam ilmu fikih itu kan ada 2 nih masalah witir. Ya, Wasol, fasol. Kalau wasol itu langsung 3. langsung dibuat ganjil. Kalau fasol itu ditafsir namanya. 21 itu. Satunya syafa' itu kan ganjil, genap artinya. Witir itu kan 2 rakaat yang kita lakukan itu bukan witir namanya, tapi itu syafa'. Usolli sunat syafa' raka'atain minal witri lillahi ta'ala, atau usolli sunnatan minal witri, usolli sunnatan minal witri raka'atain lillahi ta'ala. Jadi bagian daripada witir sebelum kita melaksanakan witir. Inilah gara-gara kita terlambat belajar ilmu fikih. Fikih itu masalah teknis beribadah. Kalau kita tidak belajar itu, tidak paham kita bagaimana cara melaksanakan ibadah dengan baik. Emangnya mudah, gampang memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa ilmu alat? Susah. Dan di zaman sekarang ini, mohon maaf, sulit sekali untuk mengajak orang belajar. Maka saya punya teman-teman itu kalau lagi ngumpul, teman-teman dai juga kadang suka ngobrol gitu ya. Mereka suka ngomong, pusing banget ngajak jemaah ini mau belajar. Giliran mau diajak jalan-jalan, waduh, pada semua kumpul tuh. Kalau diajak jalan-jalan kumpul semua. Belajar dengan Tapi kalau diajak belajar, ya yang datang 12, yang datang kadang 15. Itu kalau dihitung-hitung puluhan. Kapan diajak belajar fikih, ada aja alasannya. Antara anak sekolah, bosan. Ada aja alasannya. Kalau suka cari-cari alasannya begitu memang. Ujung-ujungnya menjadi kebiasaan sendiri. Maka kalau saya sampaikan dengan teman-teman itu, tidak usah pusing kok. Sekelas Nabi saja sudah diberikan panduan oleh Allah. Fadzakir, innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir, ya Muhammad, ini bak terjemahan simpel saja. Fadzakir, ya Muhammad, sampaikan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mendapatkan tugas hanya untuk fadzakir, menyampaikan saja. Innama anta mudzakir
tugasmu itu cuma hanya untuk menyampaikan saja. Maka cakep ini kalau orang yang belajar, dahulu guru-guru saya ini, orang baca Quran, kalau dia paham ilmu nahwu, ini sedapnya luar biasa. Nahu sorob itu kan ya. Kalau dia belajar ilmu alat tata bahasa Arab, kalau baca Quran ini sedapnya luar biasa. Apalagi kalau dia hafal kosakata yang kosakatanya banyak gitu ya. Jadi ketika dia baca ayat Al-Quran, itu nadanya disesuaikan dengan maknanya. Kalau marah. Ini kadang saya lucu gitu ya. Sedih. Kalau ini ayat berupa peringatan, nadanya beda. Ketawa kayaknya. Kenapa? Karena kurangnya dia dalam memahami ilmu tata bahasa Arab. Makanya orang kalau sudah belajar ilmu tata bahasa Arab, kalau lagi baca Quran itu bukan asal terabas, bukan asal baca aja gitu ya. Jadi dia amati dari huruf per huruf. Cuma yang anehnya sekarang ini, mohon maaf, banyak orang yang ngajar tafsir Quran, tapi basicnya tidak ada. Hati-hati. Ini banyak zaman sekarang. Ngajar tafsir tapi tidak pakai tafsir. Ahli. Ibu saya sampaikan, ngajar tafsir Quran wajib hadirkan tafsir. Apakah itu tafsir jalan lain? Tafsir jalan lain ini tafsir paling ringkas. Jalalain biasanya yang itu. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir ini. Ya. Quraisy Shihab itu ada juga ya. Ini tafsir Jalalain, tafsir yang paling ringkas. Ataukah di atasnya sedikit tafsir Sa'di? Ada tafsir Qurtubi. Ada tafsir yang lebih banyak ini ya, selain tafsir Ibnu Katsir. Ada yang paling versi lumayan lagi, ini luar biasa ini ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Makanya tafsirnya disebut dengan tafsir At-Tabari. Itu saya sampai ngumpulin duit bunda, masih bujang, nyari duit susah. Sampai sekarang ya, saya jadikan pendapatan saya itu dan jadi 3 bagian. Sepertiga untuk emak saya wajib, sepertiga untuk istri dan anak saya, sepertiga untuk saya beli kitab. Beli buku-buku. Itu saya bagi 3. Saya bagi 3. Makanya mohon maaf gitu ya, kadang-kadang banyak para mubaligh yang lain sudah punya ini, sudah punya itu gitu ya. Kalau saya luas saja hidup di dunia ini, apa yang saya belum miliki mungkin di suatu saat nanti bisa saya miliki. Iya. Insya Allah ya, insya Allah. Yang penting ikhtiar saja dulu, ngalir saja hidup ini. Dengan ilmu itulah dia dapat. Tapi kalau seorang dai tidak memperbanyak referensi, nah ini bahaya. Ini bahaya. Ujung-ujungnya banyak aliran-alirannya Mak Jolas ini. Tahu aliran Mak Jolas tuh? Tak jelas. Aliran sesat, aliran tidak jelas ini. Hati-hati masuk. Bahkan bukan aliran Mak Jolas, uang yang tidak jelas juga banyak yang mohon maaf membawa masalah agama padahal tidak paham. Banyak. Ngajar tafsir tanpa tafsir kan lucu. Iya. Tadabbur Al-Quran. Kapan disimak apa yang ditadabburkan? Dia hanya terjemahan aja. Tidak boleh. Iya, tafsir tuh. Menggunakan terjemahan tidak boleh. Tafsirnya bahasa Arab juga. Itu Quran terjemahan. Iya. Beda. Siapa yang pintar, mohon maaf, yang suka biasa ngomong di depan orang di sini? Hampir semua ya. Ibu ambil tuh Quran terjemahan, duduk di sini ngajar bisa semua. Tapi kalau disuruh baca kitab, mohon maaf. Kajian. Kitab. Maka kalau misalkan, makanya saya kalau ngajar itu harus ada papan tulis. Ya. Dan saya mohon maaf sampai hari ini saya tidak pernah mengajak jamaah untuk belajar tafsir. Kenapa? Nih, saya kasih tahu. Saya tanya dulu dengan ibu-ibu. Ibu pernah tidak punya basic ilmu nahwu sorobnya? Iya, nahu sorab dulu. Pernah enggak kira-kira? Kan Bu Anissa tuh. Hafal kosakata bahasa Arab berapa kosakata? Belajar dikit-dikit Paling lah. itu babun. Apalagi kipas angin mirwahatun. Fa'alu. Pena polamun.
kitabun, kursiyun. Paling bahasan itu Mis, mau diajak ngaji tafsir. Mistarotun. Paling melongok itu. Nih cara ngaji tafsir ini. Papan tulis, ya siapkan kitab tafsir, siapkan nuzul, asbabun nuzulnya, ya siapkan i'rabul Quran. Kitab namanya kitab i'rabul Quran. Saya punya 5 jilid. Arab dengan Arab dia tuh kan. Nah, Arab. I'rabul Quran itu ibu, tata bahasa Arab yang tertuang di dalam ayat Al-Quran. Iya. Misal ini mubtada, ini khabar, ini isim bukan, ini isimnya isim apa, ini fa'il, ini maf'ul. Maf'ul. Begitu. Ini maf'ulnya apa? Maf'ul B apa maf'ul V? Itu dijabar, itu namanya nafsir. Orangnya diajar juga nggak tahu. Iya, tidak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Isim. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu maksudnya begini, ketika Allah memiliki sifat ini nadabur nafsir bukan ini saya. Gimana itu ya? Ini banyak pelaku pentafsir dadakan sekarang ini. Dia tidak buka kajian akhirnya. Ya, hati-hati. Saya kalau melihat orang-orang yang seperti itu gemes. Lalu tematik itu apalagi Ustadz itu? Ya. Tematik itu ya. Ini gemes saya kalau melihat orang-orang yang seperti itu. Cuman Harusnya ibu-ibu nih yang ada di sini nih diajak cak mano cara wujud dengan benar. Karena itu praktek langsung dipraktekkan, nanti zohor dipraktekkan itu. Bagaimana cara istimsyak diajarkan? Itu yang jauh lebih penting. Bukan kita meniadakan Al-Quran. Orang yang belajar teknis ibadah sejatinya dia sudah mempelajari hakikat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kan menyuruh kita untuk ibadah. Nah, praktek ibadah itu butuh teknis. Teknisnya itu berkaitan dengan ilmu fikih. Maka hadirkan orang yang paham ilmu fikih. Jadi kalau pengen mentadabburi Al-Quran, cara mentadabburi Al-Quran adalah bagaimana cara mempelajari teknis ibadah yang ada di dalam Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar bedah saja, ini Al-Quran, bagaimana tata cara wudhu. Dalam Al-Quran masih general, bagaimana prakteknya? Hadirkan, makanya tafsir itu banyak maknanya. Ada tafsir ayat bil ayat, ada tafsir ayat dengan hadis. Hadis dengan kalam, qaul, aqwal, perkataan para ulama. Ada dengan ijtihadnya para ulama. Itu namanya tafsir. Rasul kan prakteknya. Dan harus wajib orang yang mentadabbur Al-Quran, menjabarkan masalah Al-Quran, dia wajib bisa tahu tata bahasa Arabnya, wajib. Tidak pakai tawar-menawar itu. Bahasa Arab, tanya Ustaz Buan, mati-matian kan S1 jurusan bahasa Arab sama kami. Mati-matian ya Ustaz ya. Ini mau nyambung S2, tidak ada di UIN linear ini. Bahasa Arab pun tidak ada, belum ada. Gitu harus ke Malang dulu. Dia repot banget, harus ke UIN Syarif Hidayatullah dulu, bukan main. Karena saking cintanya dengan bahasa Arab. Kita Ustaz ya, apalagi kalau belajar balaghah itu kita punya dosen, Masya Allah gitu ya. Itu tamatan dari Mesir Al-Azhar, bukan main beliau ya. Penguasaan ilmu bahasa Arabnya. Itu saya masih ingat bu, belajar balaghah. Ketika ditanya bingung saya. Bingung. Itu dari jauh saya dilemparin pakai apa namanya itu? Apa? Kapur. Spidol. Jawab. Kamu jawab apa? Bengong kita. Bingung. Ya. Banyak rentetan-rentetan ilmu-ilmu alat yang mesti kita pahami dulu. Bukan kayak sekarang ini belajar insan, langsung jadi dai, langsung jadi mubaligh. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Ini ujung-ujungnya tidak jauh dari cuan. Apa cuan itu? Duit, sen, fulus. Tidak jauh-jauh dari itu. Ujung-ujungnya kan bisnis itu. Kalau ke Jakarta itu bukan main gitu ya. Kalau mau
jadi apa, mau cari ustaz, apalagi ustaznya banyak asistennya sekarang ini. Melalui asisten saya ya, nanti tentuin bicara. Bingung saya, ini kok pakai yang kayak gitu ya. Manajemennya. Ada manajemennya. Iya. Kalau nggak sebatang dua batang nggak diterima untuk namanya. 3 bulan udah jadi ustazah. 3 bulan udah jadi ustazah gitu ya. Banyak yang sulit. Itulah, mohon maaf, saya tanya sama guru saya, Kiai, kenapa banyak fenomena seperti itu? Jawabnya simpel, Kiai saya, itulah fenomena akhir zaman. Tidak bisa kita menghilangkan. Tapi kan ibu-ibu, para jamaah sekalian, jangan sampai kita masuk bagian daripada fenomena akhir zaman seperti itu. Aliran sesat itu ya. Maka ayo, di sini mohon maaf, ada beberapa ustazah yang saya tahu itu ambil ilmu. Ada ustaz Buan di sini, belajar dari dasar-dasar saja. Nggak usah yang muluk-muluk. Ustaz, saya pengen memahami surah Al-Fatihah itu biar nyerap di hati saya. Gimana mau nyerap? Basicnya juga nggak ada. Ayo. Ada satu majelis yang sampai sekarang bertahan nih, saya ngajar, benar. Boleh tanya nih. Nanti saya arahkan ke majelisnya. Orangnya nggak banyak pun, nggak banyak, tidak lebih dari 20 orang kalau belajar. Tapi kalau lagi ngumpul lebih dari 20 orang. Ya, kalau lagi ngumpul, lagi kongkow, itu lebih dari 20 orang. Aneh juga sih. Kalau lagi belajar udah nyampe 20 orang. Tapi kalau lagi kongkow bareng, lagi nongkrong gitu ya, itu pasti formasinya lengkap. Aneh juga saya gitu ya, aneh. Mereka itu minta saya ngajar tafsir. Oke, begini, kalau mau belajar tafsir, kita belajar ilmu tata bahasa Arab dulu. Pas belajar ilmu tata bahasa Arab cuma 4 kali pertemuan. Apa yang mereka katakan? Nyerah. Belajar, padahal baru belajarnya apa Ustaz? Muqaddimah, belajar tasrif. Jadi ada satu kitab, kan kita belajar dulu Al-Amthilah Tasrifiyah. Ya. Jadi mulai dari fi'il itu dibahas, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa huwa. Wah, itu bingung. Aduh, cak mana lah ini Pak Ustaz? Kan ada Lah, lagu. kata saya, katanya mau belajar tafsir sama saya. Fa'ala. Kalau mau belajar tafsir, kami dulu sebelum belajar tafsir, itu belajar ilmu alatnya dulu. Lah, anehnya ada orang nggak tahu dari mana basicnya, lulusan dari mana, gurunya siapa, ngajar tadabbur Quran. Apa tadi bahasa tadi? Tematik. Ini kan bingung saya ini. Ini bingung saya. Mencocokkan antara sini. Ini cocok logi lagi nih ilmu sekarang ini. Cocok. Ibu kalau mau belajar mengkupas Al-Fatihah, ya, ada ulama di Al-Azhar itu membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim sampai membuat 5 jilid kitab. Bahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba ini apa diturunkan. Dari ilmu usulnya, dari ilmu fikihnya, ba ini berpengaruh kepada mana. Hadirkan dalil-dalil hadis, Bismillah. perkataan-perkataan sahabat, tabi'in, imam 4. Baru rampunglah pembahasan masalah huruf ba saja. Ini sebanyak ini mau diajak belajar tafsir, kali belum ngomong semuanya. Gimana? Sulit Pak Ustaz. Gitu ya. Aku belajar simpel-simpel aja sampai 1 bulan. Semua Ustaz di sini ya. Sama tata cara wudu, ya. Bagaimana tata cara memahami. Ini banyak jemaah-jemaah saya ini, gitu ya, yang ujung-ujungnya bengong. Oh begitu Pak Ustaz. Karena apa? Yang selama ini dia hanya belajar agama dari modal copy paste doang. Copy paste disebarkan. Hati-hati. YouTube. Apa yang ibu-ibu copy, ibu paste, ibu share, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, apa yang kita copy sudah paham belum? Iya, belajar dari YouTube. Sudah paham? Misalkan ada orang yang nge-share nih, terus kita copy,
Belum, kadang-kadang nge-share lagi. Bisa tidak dipahami dengan akal sendiri? Nggak akan mungkin. Iya. Karena urusan agama ini tidak bisa dipahami dengan akal sendiri tanpa ada yang membantu memahamkan. Siapa yang akan membantu memahamkan? Itulah yang namanya guru. Maka para ulama sepakat mengatakan, man ta'allama ad-din bila syekhi fa syekhu syaitan. Barang siapa yang belajar agama tanpa ada yang membimbing, siapa yang membimbing? Setan. Guru. Setan. Kalau tidak ada yang membimbing, maka gurunya adalah Setan.